Ya, halo pencinta timnas, bertemu lagi bersama Bung Olin. Kali ini kita akan membahas ya pertandingan yang sangat penting antara timnas Indonesia melawan Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round 3. Mengapa di pertandingan melawan Cina ini sangat penting? Karena timnas Indonesia sudah menargetkan 3 poin di laga tandang ini untuk memastikan bahwa timnas Indonesia ini bisa bersaing di grup ini yang kita tahu adalah grup neraka buat timnas Indonesia, tapi di 3 pertandingan pertama kita belum terkalahkan. Walaupun kemarin kita melawan Bahrain hampir menang, tapi berkat kontroversial yang terjadi ya itulah hasilnya 2-2. Tapi secara target memang Sintayong menargetkan 4 poin di 2 laga ini melawan Bahrain dan juga melawan Cina. Untuk melawan Bahrain target itu sudah tercapai, minimal imbang walaupun pertandingannya kita merasa dicurangi, tapi kita harus move on, lupakan pertandingan itu, kita harus fokus melawan Cina. Tapi sebelum kita lanjut, kira-kira timnas Indonesia lawan Cina ini menang atau tidak dan skornya berapa, tulis di kolom komentar ya. Melawan Cina, timnas Indonesia harus setidaknya meminimalisir kesalahan-kesalahan pada saat melawan Bahrain. Saya memiliki beberapa catatan, yaitu finishing. Kita pada saat pertandingan melawan Cina kemarin, di akhir pertandingan kita mendapatkan 2 peluang emas yang kita melakukan counter tapi tidak dimaksimalkan menjadi gol. Ini menurut saya harus dibenahi karena apa? Itu gol seperti ini sangat berharga. Kalau misalkan kemarin di akhir pertandingan kita bisa mencetak 1 gol lagi, itu maka pertandingan sudah kill the game, udah selesai. Tapi sayangnya kita tidak bisa memanfaatkan kesempatan tersebut, malah kita kena kick balik di menit 99. Jadi itu harus diperbaiki ya, finishing ini sangat penting sekali, karena kalau misalkan finishing kita kurang kuat malah kita akan menjadi bumerang. Kemudian pelanggaran tidak perlu. Gol pertama Bahrain itu pada saat melawan timnas Indonesia itu pelanggaran dari Rafael Struijk di depan kotak penalti, walaupun memang jaraknya agak jauh tapi itu bisa menjadi gol. Jadi untuk melawan Cina nanti ini perlu diperhatikan hal-hal yang seperti ini agar nanti tidak menjadi bumerang buat timnas Indonesia. Kemudian untuk lawan Cina, rekor pertemuan 5 pertandingan terakhir timnas Indonesia kalah 4 kali, hanya imbang 1 kali. Jadi ini patut menjadi perhatian, walaupun itu pertandingannya sudah lama, tapi ini bisa menjadi kekuatan Cina untuk melawan timnas Indonesia. Dan media Cina juga sudah mengatakan di komentar bahwa ternyata pemain diaspora atau pemain naturalisasi timnas Indonesia tidak seistimewa yang mereka bayangkan. Memang saya juga merasakan seperti itu, karena apa? Dari saat melawan Australia, kemudian melawan Bahrain, itu saya merasa bahwa timnas Indonesia ini chemistry-nya memang kurang padu. Itu mungkin bisa dimaklumi karena timnas Indonesia yang senior ini tidak pernah atau jarang berkumpul seperti mungkin timnas-timnas di bawahnya. Karena kalau timnas-timnas di bawahnya kan ada TC, ini tidak ada sama sekali. Jadi pas pertandingan mereka baru berkumpul, pas FIFA Matchday atau kualifikasi ini mereka baru berkumpul. Jadi membutuhkan waktu untuk para pemain-pemain ini beradaptasi. Karena saya menganggap sebenarnya peak performance timnas Indonesia ini, kita kalau mau melihat mereka padu atau tidak nanti di Piala Asia 2027. Tapi tidak apa-apa, dengan banyaknya penambahan pemain baru, saya harapkan atau kita semua mengharapkan dari setiap game per gamenya pemain timnas Indonesia ini semakin padu, pergerakan atau umpan-umpannya semakin cair. Karena memang pada saat yang lebih parah itu pada saat melawan Australia kita, kenapa saya mengatakan demikian? Karena ketika kita menguasai bola, kita itu tidak bisa lama menguasai bola. Jadi ketika menguasai bola, cenderung bolanya itu selalu mudah dipatahkan oleh musuh. Itu menurut saya yang disebut dengan memang chemistry di timnas Indonesia itu kurang, terutama di lini tengah. Jadi walaupun memang sudah ada Tom Hei, kita tidak meragukan kemampuan Tom Hei, tapi memang untuk di timnas Indonesia ini chemistry-nya memang belum dapat 100%, masih agak patah-patah. Jadi ini perlu diperbaiki dari game per game. Mungkin nanti pada saat melawan Jepang dan Arab Saudi, pada saat kita di kandang, ketambahan lagi kita ada Kevin Dix. Semoga hal-hal seperti ini bisa diatasi. Setidaknya timnas Indonesia itu bisa memainkan ball position, karena ini sangat penting. Kalau misalkan nanti melawan Cina, saya prediksi pertandingan akan terbuka karena Cina mengincar kemenangan di laga sebagai tuan rumah ini, pastinya ingin mengincar 3 poin.
Dan timnas Indonesia harus memanfaatkan ini. Karena apa? Ketika timnas Cina menyerang, pasti akan ada celah di pertahanan timnas Cina. Tentu ini kita memiliki pemain-pemain cepat, pemain-pemain yang bisa diandalkan kecepatannya. Ini kita bisa mengambil celah dan kita bisa mengkonversikan menjadi gol kalau misalkan finishing kita bagus. Kemudian untuk sektor striker, kalau misalkan Sintayong ingin mempertahankan Rafael Struijk itu tidak masalah, tapi saya mungkin ada dua kemungkinan menurut saya. Yang pertama, Sintayong mempertahankan Rafael Struijk sebagai striker karena memang kemarin baru mencetak gol, dan anti strategi Sintayong kemarin sudah memainkan Rezaldi. Kemungkinan ya menurut saya, siapa striker satu lagi, Dimas Derajat bisa dimainkan melawan Cina. Ini untuk mengaburkan konsentrasi pemain-pemain belakang Cina, karena di 3 pertandingan awal Rafael Struijk selalu menjadi starter. Bisa saja nanti di pertandingan melawan Cina ini Sintayong mengeluarkan anti strategi dengan menurunkan Dimas Derajat. Tentu ini menurut saya pribadi, tentu nanti kita tunggu pertandingannya seperti apa, starting line up-nya. Tapi mungkin agak lebih bagus jika Sintayong menurunkan Dimas Derajat bukan karena dia pemain lokal. Dimas Derajat ini dibandingkan Rafael Struijk, dia itu adalah lebih ke striker murni, yang artinya dia bisa menjadi wall atau tembok di lini depan timnas Indonesia dan bisa memberikan kesempatan pemain lain untuk mencetak gol. Jadi tidak hanya dia bisa mencetak gol, dia juga bisa memberikan atau membagi bola ke pemain yang lebih menguntungkan posisinya untuk mencetak gol. Jadi kita tunggu saja. Semoga timnas Indonesia nanti meraih hasil positif di Cina nanti. 3 poin wajib buat timnas Indonesia, dan timnas Indonesia nanti akan bersaing di grup ini dengan semakin bagus. Salam timnas Indonesia.